Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam satu pertemuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pertemuan ini akan mendatangkan keberkahan bila mana kita hadirkan di hati-hati kita lillahi ta'ala. Kita datang ke sini, kita belajar ke sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dasar daripada amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan pada kesempatan ini bukan hanya keberkahan yang Allah berikan kepada diri kita, tapi kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan memasuki pembahasan hadis yang ketujuh dalam kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ketika kita berbicara tentang Abdullah, maka di zaman Rasulullah itu ada 4 sahabat yang semuanya dimulai namanya dengan Abdullah, dan 4 sahabat ini merupakan 4 sahabat yang luar biasa dalam pembelaan mereka terhadap Islam. Dan mereka semua adalah sahabat-sahabat yang wafat dalam kondisi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena ada orang-orang yang awal mulanya sahabat, namun karena dunia, karena hal-hal yang sifatnya materi, jabatan, dan lain sebagainya berubah keimanannya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga iman-iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Semoga kita tetap istiqomah dalam agama ini, walaupun sekecil apapun amalan yang kita kerjakan. Karena kadang-kadang amalan itu terlihat besar, tapi sesungguhnya kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada amalan terlihat kecil, ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat ini ada yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang sekarang kita akan bicarakan. Yang kedua Abdullah bin Umar, anak sahabat juga. Yang ketiga Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah. Yang keempat Abdullah bin Zubair, ini adalah anak dari anaknya Asma, tadanya cucunya Abu Bakar. Nah,
Abdullah ini adalah seorang sahabat yang masuk Islamnya itu lebih dahulu dibandingkan bapaknya. Luar biasa. Jadi bapaknya belum masuk Islam, anaknya sudah masuk Islam. Dan beliau ini adalah seorang sahabat yang perawakannya itu berbadan tinggi. Ya, dibandingkan jamaah di sini mungkin saya termasuk yang tertinggi ya. Cuman yang gak enak nih kalimat selanjutnya, gemuk. Kena lagi saya. Ya. Cuman yang ketiganya saya nggak kena. Ya. Beliau dikatakan wajahnya itu mumairah, yaitu putih kemerah-merahan. Ya. Kalau saya kehitam-hitaman. Nah, di antara sifat beliau dikenal oleh para ulama, dan para ulama bicara tentang beliau adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dibuktikan dengan beliau memiliki satu sahifah, yaitu catatan-catatan berkaitan tentang hadis-hadis Rasulullah. Makanya seorang sahabat yaitu Abu Hurairah mengatakan tidak ada salah seorang sahabat Rasulullah yang lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan diriku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Artinya dalam meriwayatkan hadis secara hafalan memang Abdullah ini kalah dengan Abu Hurairah, karena beliau jadi orang yang paling banyak hafalan hadisnya. Ya. Tetapi kalau dari segi jumlah hadis yang dikumpulkan, maka Abdullah bin Amr bin As lebih banyak dibandingkan dengan Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As menulis setiap perkataan Rasulullah, setiap sabda Rasulullah, sedangkan Abu Hurairah tidak mencatat. Ya, maka beliau menjadi sahabat yang luar biasa. Itu alim. Yang kedua, alimnya itu membuat dia menjadi seorang sahabat yang ahli ibadah. Malamnya bangun, laksanakan sholat malam, siangnya dia berpuasa. Sampai Rasulullah pernah menegur beliau tentang puasanya yang tiap hari berpuasa, kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Maka Rasulullah memberikan solusi kepada beliau, puasalah dengan puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau kita puasa Ramadan saja rata-rata, tapi alhamdulillah masih mau puasa daripada enggak sama sekali. Kemudian juga beliau adalah seorang sahabat yang kalau dalam medan laga perperangan, jadi setiap peperangan yang terjadi, beliau seorang sahabat yang berpegang teguh dalam berperang. Artinya ada peperangan diperhatikan, semangat juangnya dipertahankan, bahkan karena tinggi besar gitu kan badannya, ya, gagah sekali dalam berperang itu. Ya. Nah, inilah sekilas tentang beliau. Dan beliau pun wafat, ya, dikatakan dalam riwayat ada yang mengatakan tahun 63 Hijriah, ada yang mengatakan 65 Hijriah, ada yang mengatakan 68 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un. Ya. Kata Rasulullah ada 4 perkara. Man kunna fihi, bila mana 4 perkara semua itu ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka ia adalah seorang munafik yang murni. Artinya dia adalah seorang benar-benar seorang munafik. Ya. Karena ada munafik-munafikan, ada yang benar-benar munafik. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Kata Rasulullah, barang siapa yang di dalam dirinya ada satu perkara dari 4 perkara tersebut, maka orang itu memiliki pula satu macam perkara dari kemunafikan.
hatta yada'a, sampai dia meninggalkannya. Artinya di sini dia sudah ada ciri kemunafikan, belum menjadi munafik yang murni ya. Dia baru ada tanda-tanda kemunafikan. Maka Rasul menyebutkan 4 ciri-ciri munafik itu adalah idza tumina khana, ketika dia diberikan amanah maka dia itu berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan ketika berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, ketika berjanji dia ingkari. Kemudian yang terakhir adalah wa idza khasama fajar, kalau dia ada pertentangan, permusuhan, pertengkaran dengan saudara-saudara lainnya, maka dia akan berbuat dosa ya, artinya dia akan berbuat curang lah dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya kayak misalkan pemilu lah ya, nah, itu banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini ada banyak pelajaran yang kita dapati. Yang pertama adalah bahwa ketika berbicara tentang kemunafikan, maka kita dapatkan bahwasanya Allah itu memberikan kepada kita informasi yang detail tentang orang-orang ini. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala membuat satu surat yang namanya surat Al-Munafiqun. Karena memang bahaya sekali. Dikatakan dalam buku An-Nifaq Asas Asyar, bahwa kemunafikan itu merupakan dasar daripada kejelekan. Kalau kita bangun rumah, ada pondasi. Kalau nggak ada pondasi, sebagus apapun bangunan yang dibangun di atasnya akan roboh. Maka pondasi dibuat kuat. Nah, kemunafikan itu seperti begitu dasarnya. Berarti di atasnya akan berdiri berbagai macam kejelekan-kejelekan. Nah, inilah bahayanya kemunafikan. Yang mana mereka itu adalah wa huwa ayyudhira al-khaira wa yubtina asyar. Dia akan menampakkan kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat, baik banget, luar biasa. Tapi dia menyembunyikan kejelekan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka adsamuhum. Kalau kita melihat fisik mereka itu, kita akan takjub. Karena luar biasa. Bisa jadi seorang yang tinggi, badannya sispek, berbentuk, ganteng, dan lain sebagainya. Pokok fisiknya ketika dilihat sangat menakjubkan, membuat kagum orang yang melihatnya ya. Diperlihatkan kebaikan pada dirinya. Kemudian wa yaqulu tasma' li qaulihim. Kalau bicara, maka omongannya itu membuat orang itu terhipnotis. Oh iya, Masya Allah, luar biasa, dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena dia menampakkan kebaikan-kebaikan pada dirinya, tapi sebetulnya di balik semua kebaikan yang dilihat oleh manusia, dia menyembunyikan kejelekan. Maka dikatakan dalam perkataan ulama, inilah yang dikatakan an-nifaq al-akbar al-i'tiqadi. Inilah yang disebut sebagai nifaq yang besar berkaitan dengan keyakinan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah orang-orang yang kufur sebetulnya. Jadi orang munafik itu bukan orang beriman. Dia itu dasarnya kejelekan, yaitu kekufuran kepada Allah. Dalam buku dikatakan wa adamul iman. Tidak ada keimanan.
wal istihza biddin wa ahli. Kemudian juga mereka itu dengan pandainya buat hal yang merugikan umat Islam. Dijelekin agama ini, diremehkan agama ini. Kemudian juga orang-orang yang memeluk agama ini. Kemudian wal mail bil kulliya ila a'daidin, dan mereka ini orang-orang yang cenderung dengan musuh-musuh Islam. Jadi kalau sama orang Islam bencinya minta ampun, sama agama ini meremehkan, melecehkan, tapi ketika dekat dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mereka itu dekatnya minta ampun. Wala siyama fi hadzal zaman, apalagi di zaman sekarang ini, yang mana mereka melakukan limusyarakatihim lahum fi adawah bainal Islam, adawah ad-dinil Islam. Jadi mereka ada orang-orang yang ikut berperan penting dalam memusuhi agama Islam. Dan ini ada dalam setiap zaman. Apalagi sekarang. Di zaman Rasulullah aja sudah ada orangnya. Apalagi di zaman sekarang. Cuman pelakunya aja yang berbeda. Gampangnya gini aja kata Rasulullah, umat ini akan menjadi umat yang tidak dihargai, tidak dihormati ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik sudah berani terhadap umat ini. Jadi umat itu sudah nggak ada kualitasnya, udah rendah. Kalau didapati ada orang-orang kafir, orang-orang munafik yang sudah terang-terangan memusuhi agama Islam, terang-terangan menghina umat Islam. Ya, gimana di Indonesia? Udah mulai, ya, udah mulai. Banyak kalau kita cari dalil-dalil, bukti-bukti bagaimana orang-orang yang ngakunya Islam padahal menyerang Islam. Ya, kalau gampangnya lagi ya, dulu tuh saya ingat ya, Kompas, sampai sekarang Kompas masih ada ya. Itu bagaimana melecehkan agama ini, melecehkan umat Islam. Bahkan terakhir juga belum lama ini juga melakukan hal yang sama.